salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Ropita, Magister Kebidanan. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan profesi bidan, jurusan kebidanan, Poltekkes Kemenkes Mataram. Sebagai pendidik yang mengemban tugas pada pilar pertama Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, saya terus mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif guna mencetak lulusan yang profesional, kritis, dan berkarakter. Saat ini saya aktif mengajar di beberapa mata kuliah program studi sarjana terapan kebidanan. Salah satunya adalah mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester atau yang biasa kita sebut RPS. RPS ini yang akan menjadi panduan kita selama 1 semester ke depan. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa, metode perkuliahan, serta bentuk penilaian yang akan digunakan. Mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 3 Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yang terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktik. Mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui ini diampuh oleh 4 tim dosen secara tim teaching, yang dimana dalam mata kuliah ini ditempuh selama 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan teori atau pertemuan tatap muka, dan 2 kali pertemuan dengan UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui secara umum bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan masa NIFAS dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan secara mandiri, menguasai teori aplikasi ilmu dan asuhan kebidanan, midwifery science, dan midwifery care yang berfokus pada perempuan, menguasai teori aplikasi pengambilan keputusan klinis, memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi, mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja, mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang kebidanan, mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi bidan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi, mampu mengelola asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan pada NIFAS yang didukung kemampuan berpikir kritis, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada NIFAS dan pelayanan keluarga berencana, mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan, melakukan stabilisasi, kolaborasi, dan rujukan sesuai dengan kewenangan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar NIFAS, mampu menjelaskan anatomi fisiologi NIFAS, mampu menjelaskan imunologi dalam NIFAS, mampu menjelaskan breastfeeding, mampu menyebutkan perubahan yang terjadi pada ibu NIFAS, mampu menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu NIFAS, mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu NIFAS, mampu menjelaskan pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan NIFAS, mampu menjelaskan evidence base dalam asuhan ibu NIFAS dan menyusui serta kajian jurnal, mampu menjelaskan etika dan kewenangan dalam asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui, mampu deteksi dini penyulit dan komplikasi dalam NIFAS dan menyusui, mampu menjelaskan upaya-upaya promotif, preventif terkait dengan asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui, dan yang terakhir mampu memahami dan menjelaskan asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui dengan pendekatan problem solving, critical thinking, dan menerapkan metodologi manajemen kebidanan yaitu pengkajian, analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sistem pembelajaran ini ada 2, yaitu pembelajaran teori dan pembelajaran praktik.
Pembelajaran teori dengan metode pembelajaran discovery learning dan small group discussion. Sedangkan pembelajaran praktik dilakukan di laboratorium dengan cara simulasi dan demonstrasi. Metode pembelajaran menerapkan teknik delivery, interaktif, dan asesmen. Delivery dilakukan dengan metode discovery learning, menggunakan penampilan bahan tayang seperti PowerPoint. Sedangkan interaktif dilakukan dengan metode small group discussion, dan asesmen dilakukan dengan metode penugasan dan kuis. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari penugasan dengan bobot 25%, praktikum dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk penugasan mahasiswa, diberikan penugasan berupa menyusun makalah tentang perubahan yang terjadi pada Ibu Nifas, kemudian evidence base dalam asuhan Ibu Nifas, dan penugasan yang lain berupa pembuatan video tentang perawatan payudara, pijat oksitosin, pijat endorfin, dan teknik menyusui yang benar pada Ibu Nifas. Tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk Google Drive. Ujian tulis diberikan 2 kali, yaitu pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian praktikum dilaksanakan di lab dalam bentuk praktik kerja, di mana mahasiswa mempraktikkan langkah-langkah tindakan yang dinilai dengan menggunakan daftar tilik. Demikian deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh. Berikut video pembelajaran yang akan membahas tentang adaptasi fisik dan psikologis pada Ibu Nifas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini pertemuan yang berikutnya, yaitu terkait dengan mata kuliah asuhan perbidanan Nifas dan menyusui, yang dimana ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan adaptasi fisik psikologis pada Ibu Nifas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, baik, sebelumnya silakan melakukan absensi airport terlebih dahulu, dengan menandai bapak yang ada di slide. Ya, sudah melakukan absensi semuanya Ada peserta? Baik. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah harapannya selama mendapatkan perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami, mampu menjelaskan terkait dengan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan adaptasi fisik maupun adaptasi psikologis pada Ibu Nifas, yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu ada aspek fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek budaya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perubahan psikologis pada Ibu Nifas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan respon orang tua terhadap bayi lahir. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan gangguan psikologis pada Ibu Nifas. Periode postpartum itu adalah periode yang berlangsung selama 6 minggu pada Ibu Nifas, yang dimulai dari proses lahirnya bayi sampai pada proses pemulihan organ-organ reproduksi pada Ibu Nifas. Ya, nah di sini langsung ke materi inti kita, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap adaptasi fisik dan psikologis
Kemudian ada nyeri postpartum yang terdiri dari nyeri payudara, nyeri luka jahitan maupun nyeri punggung. Ini akan berpengaruh terhadap bagaimana proses ibu dalam melakukan inisiasi menyusui. Kemudian ada faktor psikologis, yaitu faktor mental. Ya. Yang pertama adalah kesiapan mental seorang perempuan menjadi ibu, terutama pada ibu muda yang baru menjadi seorang ibu. Ya, ini sangat berpengaruh sekali. Ketika ada rasa ketidaksiapan terhadap perempuan, ya, maka itu akan berpengaruh bagaimana caranya dia menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Kemudian yang kedua, kecemasan dan ketakutan. Ya, biasanya pada ibu baru atau ibu masih muda ada rasa kecemasan yang berlebihan, ada rasa kekhawatiran ya terkait dengan mampu nggak ya saya melakukan atau merawat anak saya, misalnya seperti itu. Kemudian ada stres dan depresi. Ya, stres dan depresi sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Ya, dan juga sangat berpengaruh terhadap refleks letdown ASI. Letdown ASI ini adalah refleks bagaimana ASI dikeluarkan dari alveoli yang menuju pintu susu. Ya. Sehingga ketika ibu nifas mengalami depresi ya, atau mengalami stres, maka proses mengalami ASI pun akan terhambat. Otomatis nutrisi yang didapatkan oleh si bayi pun berkurang, ya, sehingga dapat mempengaruhi berat badan. Kemudian ada kepercayaan diri. Ya. Ibu yang yakin menyusui cenderung akan berhasil melewati prosesnya. Jadi ketika ibu nifas itu merasa percaya diri, ASI saya banyak, ya, maka dia akan mampu melewati proses nifasnya dengan baik. Oke, next adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor yang ada di sekitar ibu. Ya. Ada ketersediaan tempat menyusui, yang misalnya mungkin di tempat-tempat umum tersedia nggak pojok ASI, misalnya ya. Kemudian kondisi rumah, ya, dan yang terakhir adalah paparan asap rokok. Paparan asap rokok ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika mungkin ada salah satu anggota keluarga yang merokok, ya, disitulah peran kita bidan yang memberikan edukasi gimana caranya salah satu anggota keluarga ini tidak merokok di dekat bayi. Dan kenapa ya? Karena asap rokok tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan si bayi. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial ini ada dukungan suami dan keluarga. Kemudian ada tekanan sosial seperti komentar negatif, dan yang terakhir adalah peran petugas kesehatan. Jadi faktor sosial ini sangat membantu sekali yang ibu nifas ya, dalam menjalankan perannya sebagai ibu, terutama dukungan suami dan keluarga. Kenapa? Ketika ibu nifas ini yang didukung, disupport oleh suami, oleh keluarga, maka dia merasa bebannya terbagi. Yang terbagi adalah dia tidak sendirian melewati proses tersebut. Ada suami yang membantu misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, dan ada keluarga mungkin yang membantu dalam merawat bayi, misalnya membantu bayi, sehingga ketika waktunya bayinya istirahat, ibu pun bisa meluangkan waktunya untuk istirahat secara maksimal. Kemudian peran petugas kesehatan atau konselor laktasi. Jadi penting sekali kita tenaga kesehatan memberikan edukasi ya kepada ibu nifas apa saja yang kita berikan, misalnya ada bahaya ibu nifas ya, kemudian bagaimana cara menyusui yang benar, kemudian bagaimana caranya seorang ibu memenuhi nutrisinya dengan baik sehingga produksi ASI pun ya bisa tercukupi. Oke, kemudian di sini ada faktor budaya. Faktor budaya ini misalnya mungkin ada beberapa budaya atau beberapa daerah yang masih percaya bahwa ASI pertama yang biasa kita sebut sebagai itu, kadang ada beberapa budaya yang bilang itu kurang baik, misalnya lebih baik dibuang misalnya karena warnanya mungkin tidak seperti ASI.
pada dirinya sendiri yang belum memperhatikan bayinya, mungkin memperhatikan tetapi tidak 100% ya. Dia lebih fokus ke dirinya sendiri, kemudian lebih merefleksikan bagaimana proses atau pengalaman melahirkannya yang sebelumnya gitu ya. Ini masih berfokus pada dirinya sendiri ya. Kemudian dengan pada masa ini ya, ibunya cenderung lelah ya, karena masih dalam proses baru selesai melahirkan. Kemudian ada taking hold. Taking hold itu berlangsung sekitar 2-3 hari, yang dimana pada fase ini ya ibu sudah mulai menerima ya kehadiran bayinya, sudah mulai menerima edukasi pendidikan, sudah mulai menerima bahwa ada bayi yang harus dirawat, ada bayi yang harus disusui ya. Kemudian ada letting go. Letting go ini adalah kondisi ibu ketika ibu sudah di rumah ya. Di sini ibu sudah mulai mandiri ya, sudah mulai 100% gitu ya menjalankan perannya sebagai seorang ibu ya, sudah misalnya memandikan bayi gitu ya, kemudian menyusui ya. Jadi di sini ketika bidan memberikan edukasi, ibunya sudah bisa menerima 100% informasi yang diberikan oleh seorang bidan. Nah, ini adalah gangguan psikologi pada masa nifas. Gangguan psikologi pada masa nifas ini dibagi menjadi 3 ya. Ada postpartum blues, ada depresi postpartum, dan yang terakhir ada psikosis postpartum ya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah baby blues syndrome atau postpartum blues ya. Yang dimana angka kejadiannya yaitu sekitar 50% sampai 80% yang terjadi pada ibu pasca salin, kemudian berlangsung sekitar 2-5 hari ya. Kemudian biasanya ringan dan bersifat sementara ya, dan akan hilang juga dengan sendirinya apabila ibu tersebut mendapatkan dukungan dari suami, dari keluarga maupun dari tenaga kesehatan. Namun jika baby blues ini tidak teratasi dengan baik, maka ibu tersebut ada peluang untuk mengarah ke depresi postpartum. Nah, ini depresi postpartum yang angka kejadiannya sekitar 10-40% ya. Yang dimana berlangsung ya pada 4 minggu sampai dengan 1 tahun pasca melahirkan ya. Kemudian gejalanya sedih mendalam, rasa bersalah, kelelahan yang ekstrim ya, kemudian hilang minat untuk mengasuh bayinya ya. Kemudian gangguan tidur, bahkan ada kepikiran untuk bunuh diri ya. Kemudian kalau sudah di tahap depresi postpartum, maka tindakan yang dilakukan adalah misalnya konseling, terapi psikologis, dan farmakoterapi ya. Yang bisa dilakukan oleh bidan adalah hanya sebatas konseling. Kalau sudah terapi psikologis dan farmakoterapi itu sudah bagian psikolog. Kemudian yang terakhir adalah psikosis postpartum ya. Psikosis postpartum ini kejadiannya memang jarang ya, sekitar 1-2 saja. Bedanya dia levelnya lebih parah dibandingkan depresi postpartum. Mungkin depresi postpartum itu hanya ada pikiran untuk bunuh diri, sedangkan postpartum psikosis ini sudah ada keinginan mencoba untuk bunuh diri, bahkan sampai mencoba untuk melukai bayinya. Nah, kemudian ini kesedihan dan dukacita ya biasanya pada ibu nifas ya. Kenapa proses kehilangan, misalnya mungkin ada ibu nifas yang benar-benar mengharapkan anaknya, hanya saja anaknya dilahir dengan selamat misalnya, atau mungkin ada insiden keguguran ya, sehingga pada proses kehilangan ya, menurut Klaus dan Kemal ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah shock ya, lupa peristiwa, yang kedua denial ya, yang ketiga depresi, yang keempat equilibrium ya, dan yang kelima adalah reorganization ya. Sehingga jika hal ini yang tidak teratasi ya, tadi bisa mengarah juga ke gangguan psikologis pada imunitas. Oke, ini peran bidan ya dalam mendukung kesehatan mental. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang bidan yang ketika kita menemukan pasien yang mengalami gangguan psikologis ya. Yang pertama, bidan berperan memberikan edukasi dan konseling ya, kemudian memfasilitasi supergroup dan deteksi dini masalah kesehatan mental. Jadi yang bisa dilakukan oleh bidan, kita kan setelah melahirkan pasti akan melakukan konseling ya kepada ibu nifas. Biasanya ada konseling menyusui, konseling pada
Misalnya ketika bidan sedang melakukan edukasi atau konseling, dilihat respon pasiennya, kok pasiennya nggak merespon dengan baik apa yang saya sampaikan, misalnya kok pasiennya mungkin pikirannya kemana-mana gitu ya. Jadi ketika bidan mampu mendeteksi itu, ya kita harus mengkaji secara lebih mendalam kenapa pasiennya bisa bersikap demikian. Ya mungkin ada masalah lain yang sehingga berpengaruh terhadap dirinya, sehingga informasi yang diberikan oleh bidan tidak tersampaikan dengan maksimal. Nah, oke, ini adalah respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Ya, bagaimana responnya bisa bagi jadi tiga, yaitu bonding attachment. Ya. Kemudian respon ayah dan keluarga terhadap bayi baru lahir. Kemudian ada sibling rivalry. Oke, yang pertama adalah bonding attachment. Bonding attachment itu adalah ikatan atau ikatan emosional ya, antara ibu dan bayi. Ya. Caranya adalah misalnya dengan melakukan kontak kulit antara ibu dan bayi, kemudian rawat jarum ya dalam satu ruangan. Dan misalnya ibu nifas dan bayi dirawat jarum dalam satu ruangan. Kemudian ada inisiasi menyusui ya. Ini juga sangat penting sekali dalam menunjang bonding attachment. Manfaatnya apa bonding attachment ini ya? Yang pertama adalah meningkatkan kestabilan fisiologis tubuh bayi. Jadi tetap menjaga kehangatan bayi. Kemudian ada memperkuat rasa percaya diri ibu. Ya. Kemudian yang terakhir menurunkan depresi. Oke, karena materinya sudah selesai ya, di sini ibu ada untuk evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana adik-adik paham terkait dengan materi ibu yang ibu sampaikan. Ya. Yang pertama ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor fisik yang dapat mempengaruhi masa nifas. Pertanyaan yang kedua yang sebutkan dan jelaskan adaptasi fisiologis pada ibu nifas. Kemudian yang ketiga sebutkan jenis-jenis gangguan pada ibu nifas, gangguan postpartum. Ya silakan siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Satu mahasiswa menjawab 1 pertanyaan. Random mau menjawab pertanyaan satu dulu silakan, atau mau menjawab pertanyaan yang kedua dulu silakan. Ya silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan. Ya silakan menjawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Ya oke. Yang pertanyaan nomor 1. Pertanyaan jelaskan faktor fisik yang dapat mempengaruhi masa nifas. Ini faktor fisiknya yang pertama adalah kondisi kesehatan ibu, misalnya kayak anemia, luka perineum, komplikasi dan persalinan yang infeksi gitu. Terus yang kedua adalah produksi ASI. Nah, dipengaruhi bisa jadi hormon prolaktin dan oksitosin ibu. Yang ketiga itu bisa nutrisi dan istirahat yang tidak adekuat dapat menurunkan energi dan produksi ASI. Yang keempat adalah nyeri postpartum, misalnya kayak nyeri payudara, nyeri luka jahitan atau nyeri punggung yang dapat menghambat inisiasi menyusui. Terima kasih. Oke, atas jawabannya aplaus untuk temannya. Ya. Jawabannya betul sekali ya. Jadi faktor fisik yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu nifas itu adalah misalnya status kesehatan ibu, misalnya ibu mengalami anemia, misalnya kemudian dari segi produksi ASI juga berpengaruh. Ya. Jadi tadi temannya sudah menjawab dengan benar sesuai dengan yang ibu sampaikan. Oke, ada yang menjawab pertanyaan nomor berikutnya, nomor 2 atau nomor 3, silakan. Ya, silakan menjawab pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 2. Ya, oke, silakan menjawab pertanyaan nomor 2. Saya ingin membagi adaptasi fisiologi pada 3 fase, yaitu ada Parkinson, Staphylococcus, dan Staphylo. Nah, oke, jadi temannya sudah menjawab. Beri aplaus untuk temannya. Oke, jadi adaptasi psikologis itu terbagi menjadi 3, Parkinson, Staphylococcus, dan Legengo. Ya, jadi Parkinson itu adalah 1-2 hari, Staphylococcus itu 2 hari sampai 4 hari, dan Legengo itu adalah ketika ibunya sudah pulang ke rumahnya. Oke, pertanyaan nomor 3, ada lagi yang mau menjawab? Bisa menjawab dulu. Ya, silakan. Baik, berdasarkan yang bisa saya ambil dari yang dijelaskan tadi, ada bersinggung beberapa jenis-jenis gangguan pada postpartum. Yang pertama ada baby blues syndrome, yang kedua ada depresi postpartum, dan yang ketiga kondisi psikosis postpartum yang jenis kondisi. Ya, oke, bagus sekali jawabannya. Ya, silakan. Ya, tadi
bagus sekali ya jawaban dari temannya, yaitu terkait dengan jenis-jenis gangguan psikologis pada ibu nifas. Ada 3, ya. Yang pertama adalah postpartum blues, yang kedua adalah depresi postpartum, dan yang ketiga adalah psikosis postpartum. Ya, baik, itulah hasil evaluasi pada materi ibu hari ini. Ya, tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin menambah? Silakan. Ibu, Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, sama-sama. perkenalkan, nama saya Nafisa Fitrianiza. Pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana cara bidan memberikan edukasi kepada keluarga yang mengalami sibling preeclampsia ini. Oke, ya, pertanyaan bagus sekali ya dari temannya. Bagaimana sih atau peran bidan ya dalam menangani seorang keluarga yang mengalami anaknya sibling preeclampsia? Oke, yang bisa dilakukan yang tadi ibu sampaikan, yang dilakukan adalah yang pertama, seorang ibu atau orang tua tidak hanya fokus pada bayi yang dilahirkan, tetapi juga seorang ibu harus bagaimana caranya pintar membagi waktu, ya, pintar membagi peran. Ya, ketika mengasuh anaknya, ya silakan diusahakan agar anaknya disamping.